Terlihat Eugene sedang menyendiri karena semua orang yang ia sayangi sudah tewas terbunuh. Lalu tak lama kemudian datang seseorang yang menggunakan jubah yang mengajaknya ke sebuah tempat. Melihat orang tersebut, Eugene segera mengikutinya. 看来绝对是个高手。 Ia pun diajak ke sebuah makam atau kuburan yang telah dirusaki seseorang. Sesaat, Eugene melihat papan nisan itu tertulis nama Gopu. Ternyata, orang di hadapannya itu adalah Gopu yang dicari oleh Eugene selama ini. Eugene yang melihatnya segera memberikan surat milik ayahnya. Saat dilihat, Gopu mengakui kalau surat itu memang miliknya yang waktu dulu ia berikan kepada ayah Eugene. Gopu juga mengaku kalau ia merupakan anak dari pendekar pedang 7 bintang. Namun ayahnya saat ini sudah meninggal. Kuburan di sana merupakan miliknya dan ia sengaja memanipulasi kematiannya supaya organisasi Qasim tidak mengejarnya lagi. Tak lama kemudian, Xiao Er datang ke sana, yang dimana ia belumlah mati dan Gopu telah menyelamatkan nyawanya. Melihat Xiao Er di sana, Eugene pun menjadi sangat senang. Mereka berdua pun berpelukan. Di balik kebahagiaan itu, sesaat kembali berubah menjadi kesedihan karena Eugene mengatakan kalau Tuan Zeng telah tewas terbunuh. Xiao Er seketika menangis karena kakeknya saat ini sudah tiada. 他是个英雄。 Lalu, Eugene membawanya ke makam Tuan Zeng. Xiao Er yang melihat makam kakeknya hanya bisa menangis dan memberikan penghormatan terakhir. 小儿来看您了。哎，好了好了，小儿。Singkatnya, mereka berdua membuat batu nisan atas nama orang-orang yang mereka sayangi, yang sudah lebih dulu meninggalkan mereka. Setelah itu, Eugene mengatakan kalau Xiao Er harus bersembunyi di sebuah tempat karena ia tak ingin Xiao Er terluka lagi karena dirinya. Saat ini ada sebuah misi penting yang harus ia lakukan, yaitu menghancurkan organisasi Qasim milik Tuan Wei agar bisa menyelamatkan sekte Wudang. Tentu saja Xiao Er tidak setuju kalau Eugene meninggalkannya, karena ia saat ini tak ingin kehilangan Eugene lagi. Eugene meminta maaf karena ia merasa semua orang yang tewas saat ini gara-gara dirinya yang tak bisa melindungi mereka. Xiao Er melarangnya untuk mengucapkan maaf karena semua orang yang membantu Eugene bukan karena paksaan, melainkan kemauan mereka masing-masing. Sesaat, Eugene berkata apabila semua masalah ini sudah selesai, ia mau menikahi Xiao Er di sekte Wudang dan mencari tempat tinggal untuk memulai hidup baru. Tentu saja Xiao Er bersedia menikah dengannya, karena hidup dan matinya hanyalah untuk Eugene. 你嫁我不嫁？嫁。我只要娶了你。 Singkat cerita, Eugene meminta Gopu untuk menceritakan bagaimana ia menjalani hidupnya saat ini. Gopu berkata kalau waktu dulu ia masuk menjadi pasukan milik Nurhaci untuk mencari keberadaan ayahnya. Namun ia diberi perintah oleh Nurhaci untuk menjadi mata-mata di organisasi Qasim. Karena misinya menjadi mata-mata telah gagal, ia pun diburu oleh organisasi Qasim dan juga diburu oleh Nurhaci. Maka dari itu, ia memilih untuk memalsukan kematiannya agar tidak dikejar-kejar lagi. Waktu dulu, Pamanji yang merupakan paman dari ayah Eugene pernah ia selamatkan, yang dimana Pamanji hendak diserang oleh pria bertopeng. Ia pun datang membantu dan berhasil mengalahkan pria bertopeng menggunakan jurus pedang 7 bintang yang merupakan jurus dari ayahnya. Dan luka yang diterima oleh pria bertopeng pasti memiliki bekas 7 titik di tubuhnya. Sontak, Eugene teringat, semasa ia kecil dulu, ia sangat dekat dengan guru Ben Wu. Dan ia teringat, Ben Wu juga memiliki bekas luka 7 titik di tubuhnya. Mengingat hal itu, Eugene justru memilih diam dan tidak menceritakan kepada mereka
karena ia ragu apakah pria bertopeng adalah Benwu atau bukan. Karena seperti yang ia tahu, Benwu tidak memiliki ilmu bela diri. 你如此成才， Lalu di malam harinya, Gopu membawa Yujin ke sebuah tempat dan menunjukkan markas persembunyian Tuan Wei. Dari luar memang terlihat seperti rumah pelacur, namun di dalamnya merupakan tempat persembunyian Tuan Wei. Yujin saat ini hendak ke sana untuk membuat perhitungan kepada Tuan Wei. 我可以进去杀掉他。我明白了，稍等我一会儿。 Lalu setelah itu, dari atas, Yujin masuk ke dalam rumah tersebut dan membuat para pelayan tidak bergerak. Beberapa pasukan berusaha menghentikannya, namun Yujin dengan mudah membuat tubuh mereka tidak bergerak. Setelah itu, ia langsung mengancam Tuan Wei dan menyuruhnya untuk berubah. Apabila Tuan Wei tidak menghentikan tindakannya, saat ini Yujin tak akan segan-segan membunuhnya. Tuan Wei yang ketakutan setengah mati menyetujui semua perintah dari Yujin, dan ia berjanji tidak akan membuat kejahatan lagi. 答应我个要求。 Sebelum Yujin pergi, ia memotong rambutnya hingga ke kulit kepala. Tuan Wei yang ketakutan akhirnya pingsan di tempat. Keesokan harinya, Yujin membawa Xiao Er untuk bertemu dengan Yan Er dan Mo Yi. Melihat kedatangan mereka, Yan Er menjadi sangat senang karena Xiao Er saat ini masih hidup dan baik-baik saja. 我都想死你了，巧儿。 Di lain sisi, Tuan Wei merasa kesal karena Yujin yang berasal dari sekte Wudang sangat berani mengancamnya dan membuatnya terluka. Oleh karena itu, ia menyuruh Wu Liang untuk menghancurkan sekte Wudang dan membunuh Mo Changlang yang ia anggap tidak becus menjaga sekte Wudang. Ia tidak peduli terhadap semua murid sekte Wudang. Yang ia mau saat ini, Wu Liang harus membunuh semua orang yang berada di sana tanpa tersisa sedikit pun. Wu Liang menerima perintah tersebut dan segera membawa pasukannya untuk bersiap-siap. 谢千岁。 Gopu lalu menemui mereka dan menceritakan kalau saat ini Tuan Wei memerintahkan Wu Liang bersama pasukannya untuk menghancurkan sekte Wudang karena Tuan Wei sangat murka terhadap ancaman dari Yujin tadi malam. Mendengarkan hal itu, Yujin tentu saja tidak ambil diam. Ia pun akan kembali ke sekte Wudang. Mereka semua pun siap membantu Yujin dan berperang melawan musuh saat ini. Di waktu bersamaan, pria bertopeng yang mengetahui kalau sekte Wudang hendak diserang memberikan informasi itu kepada Nurhaci. Tentu saja Nurhaci menjadi sangat senang karena ia akan memanfaatkan kegaduhan itu untuk menguasai sekte Wudang. Alhasil, kini seluruh pasukan milik Nurhaci langsung berangkat ke sekte Wudang. Di lain tempat, Liang si bodoh ini yang tergila-gila ilmu berpedang saat ini sedang bersemedi demi memperkuat ilmunya. Sesaat, Suling menghampirinya untuk memberikan salam perpisahan, yang dimana ia saat ini hendak menjadi biksu wanita di sekte Wudang. Namun Liang tidak berbicara sedikit pun. Melihat hal itu, Suling sangat bersedih dan segera pergi dari sana.
Di waktu bersamaan, Mo Changlang sedang mencari keberadaan Suling karena ia hendak menjadikan Suling tawanan agar Yujin mau membantunya menghadapi Wu Liang. Namun sang guru di sana tidak mau berkata apa-apa. Alhasil, satu persatu murid dibunuh oleh Mo Changlang. 哎，你们 你究竟 Tak lama kemudian, anak buahnya memberikan informasi kalau Suling telah tiba. Mendengarkan hal itu, pasukan pun mulai disebar untuk menangkap Suling. Dan terlihat, Suling yang baru saja tiba langsung ditangkap. Setelah itu, Mo Changlang mengancam Suling untuk segera mencari Yujin dalam waktu 5 hari karena ia membutuhkan jurus ilmu tapak wuji. Apabila Suling tidak menuruti kemauannya, ia akan membunuhnya. Suling menjawab ia siap dibunuh dan ia tidak akan menyerahkan Yujin kepadanya. 和你一起死。 Di luar, saat ini, Liang si bodoh kembali menantang sekte Wudang tanpa mengetahui kalau sekte Wudang saat ini di dalam ambang kehancuran. Ia pun bertemu dengan salah satu anak buah Mo Changlang. Dengan kekuatannya saat ini, ia pun dengan mudah membunuhnya. Setelah itu, ia kembali bertemu dengan anak buah Mo Changlang yang sudah menunggunya. Pertarungan pun tak dapat terelakkan. Dengan kekuatannya saat ini, sangat mudah bagi Liang untuk mengalahkan mereka berdua. Lalu tak lama kemudian, Mo Changlang datang ke sana. 谋苍了。 Sesaat, Liang si bodoh bertanya keberadaan Suling saat ini.